Makanya Kalau yang ini bagaimana? di antara mereka itu menurut saya Pak SBY cukup kuat. Paling kuat. Kalau yang ini, Pak? Bukan paling kuat, cukup kuat. Kita belum bisa menilai Pak Jokowi. Untuk menilai itu kita baru bisa nilai semester pertama 6 bulan setelah pelantikan itu baru kita bisa lihat kan. Tapi visi misi cukup jelas. Tinggal untuk menilai visi misi itu jalan apa enggak itu baru kita bisa kasih penilaian misalnya 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, 2. Itu baru bisa. Kalau sekarang terlalu prematur. Warning yang Anda berikan deh kalau begitu. Ya. Apa namanya semacam apa ya, semacam peringatan, semacam awas-awas kepada Pak Joko Widodo terkait dengan pemberantasan korupsi. Apa yang harusnya dia concern dalam upaya pemberantasan korupsi itu? Untuk mendukung pemberantasan korupsi itu tidak mudah sebenarnya. Betul? Tidak mudah. Pertama-tama harus dari kita diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan kemudian itu ada pada lingkungan kita sendiri. Kalau kita sudah mampu itu, maka insya Allah pasti kita bisa mendorong pemberantasan korupsi. Karena sekali lagi menurut hemat saya bahwa kita tidak bisa bermimpi nih, Bung Alvito, bahwa negeri ini bisa menjadi lebih baik dari sekarang atau dari sebelumnya kalau pemberantasan korupsi ini tidak pernah diselesaikan. Jadi jangan pernah bermimpi. Oleh karena itulah kita butuh pemimpin yang punya tangan cukup kuat. Ya. Kalau ini sudah pesan untuk Jokowi ini saya dengar, silakan. Bukan untuk Jokowi, semua pemimpin termasuk menteri-menteri. Nah, dalam konteks Jokowi nih. Orang harus punya tangan yang cukup kuat. Ya. Dan tangan itu harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan tangan itu hanya sebagai aksesoris. Misalnya begini, saya jadi ketua KPK. Aksesoris ketika saya tidak melakukan sesuatu. Saya lambang aja jadi ketua KPK. Saya bangga dengan jabatan ini, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Itu aksesoris kan? Dalam konteks dua orang ini, mari kita bicara tentang Pak SBY dulu deh. Pak SBY sudah menggunakan pedangnya dengan baik menurut Anda? Belum maksimal. Belum maksimal. Tapi tidak dijadikan aksesoris juga. Tidak dijadikan aksesoris, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Sekarang tajamnya pisau Pak Jokowi seharusnya sama tajamnya sama pasti terhadap dengan pisau yang dimiliki oleh Pak SBY. Karena itu kan amanah ya. Mereka ini kan diberikan amanah oleh yang di atas. Jadi pedang yang diberikan SBY, pedang yang diberikan oleh Pak Jokowi oleh Tuhan, itu sama tajamnya. Nah sekarang Anda melihat masih jadi aksesoris. Kita belum tunggu bisa. 1 semester. Ya 1 semester minimal ya. Baik. Bagaimana dengan kekhawatiran orang bahwa Jokowi ini punya punya keengganan atau bukan keengganan sih, beban politik lah dapat dikatakan begitu. Ada beberapa pihak yang dominan terhadap dia dalam konteks otoritas yang pada akhirnya bisa saja mempengaruhinya untuk mengambil keputusan. Apakah pengaruh orang-orang ini menjadi concern buat Anda dalam konteks Jokowi sebagai pemberantas korupsi? Presiden itu adalah pemegang amanat tertinggi ya untuk mengendalikan negeri ini. Jadi kalau bahasa religiusnya itu khalifah, Ibu Min. Oleh karena itu dia harus mampu keluar dari hegemoni apapun juga. Ya. Jadi presiden tidak boleh terhegemoni oleh kekuatan apapun juga, termasuk kekuatan partai politik yang memberikan dukungan terhadap mereka ketika mencalonkan diri jadi presiden. Kalau presiden tidak mampu keluar dari kepungan hegemoni kekuasaan tertentu, maka itu tanda-tanda berbahaya bagi negeri ini, menurut saya. Oleh karena itu presiden harus mampu keluar dari hegemoni itu. Baik, mudah-mudahan Pak Jokowi tengah menyaksikan kita sekarang dan menangkap pesan Anda. Dan ingat satu catatannya, Pak Alvito, seorang khalifah di depan bumi ini diingatkan oleh Tuhan bahwa janganlah pernah kau sekali-sekali istirahat atau tidur sebelum kau memastikan rakyatmu tidak ada yang sedang terlapar. Gitu. Berat gitu ya. Mari kita renungkan bersama kata-kata itu dan kami akan kembali sesaat lagi. Jadi jangan diartikan misalnya Pak SBY 3 menteri, kemudian Ibu Mega tidak ada, kemudian Gus Dur tidak ada, Soeharto tidak ada, berarti Soeharto lebih bagus, Ibu Mega lebih bagus, Gus Dur lebih bagus.
dan Pak SBY jelek. Justru sebaliknya, menurut saya Pak SBY lebih bagus. Nama Anda itu naik turun. Ya. Kalau misalnya kita mengukur popularitas itu dari jejaring sosial media, nama Anda sempat sangat populer, sangat diagungkan. Ada saat di mana Anda ketika kasus sprindik bocor itu nama Anda sempat turun sekali. Ya. Dan sekarang mungkin ada di tengah-tengah atas barangkali. Dan reaksi terhadap Anda di sosial media beragam jumlahnya, beragam jenisnya. Salah satunya adalah bentuk-bentuk meme seperti ini. Ini istilahnya meme. Kasus korupsi tak tuntas, BLBI 600 triliun, Senturi 6.700 miliar, PON 2,2 triliun, Hambalang 243 miliar, simulator SIM 121 miliar. Ini konteksnya Anda pernah mengatakan saya nggak perlu diminta turun sebagai pimpinan, 1 tahun nggak bisa tuntaskan kasus Bank Senturi, saya akan mundur. Ya. Bagaimana Anda menjawab ini? Walaupun ini satirnya mengatakan ini sudah lebih dari setahun, Ya. Senturi belum juga selesai, Ya. terus mana mau mundur? Ini satirnya ya, sindirannya bagaimana mau mundur gaji pegawai KPK 63 sampai 70 juta. Memang segitu gaji KPK? Saya nggak tahu, ini kan mudah ya dilihat di website. Ya. Saya tuh nggak pernah memeriksa, kan biasanya gaji kita itu kan langsung masuk ke itu kan. Jadi saya nggak tahu juga berapa gaji pegawai terendah KPK. Ya. Tapi itu janji Anda itu gimana? Apa yang Anda jawab dari janji Anda? Tidak ada masalah dengan janji saya. Apa yang saya nggak ikutin? Senturi? Senturi 1 tahun. Ya. Sebelum 1 tahun Budi Mulya sudah jadi tersangka. Oke. Itu kan tolak ukurnya, bukan menyelesaikan, tapi ketika kasus untuk mengukur kasus itu sudah mantap apa enggak ketika sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan dan ada tersangka. Karena kalau tidak bergerak, tidak naik ke penyidikan, berarti kasus itu tidak akan pernah tuntas. Kan gitu, mandek. Itu tolak ukur kita. Jadi nggak ada yang perlu, menurut saya, yang saya khawatirkan kan gitu. Walaupun sebenarnya Walaupun sebenarnya kita sadar, Bung Alvito, masih banyak yang kita belum selesaikan. Kita sadar betul itu. Ini kan ada ekspektasi yang begitu besar ya oleh masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian ada realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu. Itu kadang ada gap di situ. Dan itu kita juga rasakan. Dan sebenarnya kalau bahasa klasik itu ada beberapa indikator-indikator, alasan-alasan yang menyebabkan sehingga ekspektasi yang begitu besar itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Misalnya KPK itu kekurangan penyidik, itu salah satunya. Tapi kita tidak mau jadikan itu alasan, karena itu alasan klasik menurut saya. Jadi mungkin belum maksimal ya, karena baru 1, tadi baru Budi Mulya. Tapi perlu saya jelaskan kepada publik bahwa mungkin ada yang sudah disebutkan yang menjadi utang kita karena masyarakat, tapi itu kita belum bisa tindak lanjuti karena putusannya belum ingkrah. Ingkrah itu kalau putusannya sudah berkekuatan hukum tetap sampai di Mahkamah Agung. Kalau sudah, kita akan tindak lanjuti terhadap orang-orang yang disebutkan oleh pengadilan itu. Dan saya ingin sampaikan bahwa tidak perlu ada keraguan-raguan ya bahwa kasus ini akan mandek menurut saya. Karena insya Allah... Bukan karena KPK masuk angin, karena ada nama-nama yang susah untuk disentuh, kalau disentuh bubar republik ini apa segala macam. Enggak lah, menurut saya begini, kalau Anda menganalogikan itu nama Pak Budiono misalnya ya, saya coba membaca pikiran Anda, mungkin kalau itu yang Anda maksudkan, kita tidak ada kendala psikologis. Dan Pak Budiono sendiri menurut hemat saya, bukanlah seorang yang untouchable, sangat kooperatif. Lebih untouchable adalah ketua, misalnya orang yang punya kekuasaan, menguasai berbagai aspek kehidupan. Itu untouchable. Kalau Pak Budiono orang yang kooperatif, orang yang lemas, kan gitu. Jadi tidak ada kendala. Justru kan kasihan kalau kita lihat Pak Budiono modelnya gitu kan udah tua begitu. Ya, tapi kan pemberantasan KPK memberantas bukan karena kesan dan gestur tubuh. Iya, bukan. Maksud saya begitu loh. Maksud saya kalau Anda... Ya, kita paham, menangkap pesannya. Beda kalau misalnya Pak Budiono orangnya, wah gitu kan. Menguasai partai politik tertentu ini gitu. Pak Budiono cuma seorang dosen gitu. Jadi, ya, Pak, saya keluarin poster ini lagi, Pak. Anda optimis dengan
barisan orang-orang ini? Karena kan kita ada di fase di mana saya tidak tahu jumlah menteri paling banyak yang masuk ke dalam penjara karena pemberantasan korupsi. Iya, 3. Ya. Dan 3 orang. itu merupakan trauma buat bangsa ini. Tentu saja kalau kita mau bicara yang lebih jauh, Ketua Mahkamah Konstitusi juga mengalami hal yang serupa. Gitu. Nah, orang-orang ini, Anda optimis 5 tahun tidak bersentuhan sama KPK? Sebagai manusia kita harus membangun optimisme ya. Karena kalau kita tidak membangun optimisme maka tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan berarti di era kepemimpinan SBY 3 orang menteri itu berarti pemerintahan hancur. Justru kita ambil positifnya bahwa Pak SBY tidak pernah mengintervensi KPK. Oke. Itu loh, harus diambil segi positifnya. Jadi kalau misalnya di pemerintahan Pak Jokowi nanti Pak JK misalnya ada 5-6 menteri, itu jauh lebih bagus. Itu mencerminkan bahwa presidennya punya konsistensi, punya komitmen melakukan pemberantasan korupsi sehingga dia tidak melakukan langkah-langkah yang menghambat jalannya pemberantasan korupsi terhadap menteri-menteri mereka. Jadi jangan diartikan misalnya Pak SBY 3 menteri, kemudian Ibu Mega tidak ada, kemudian Gus Dur tidak ada, Soeharto tidak ada, berarti Soeharto lebih bagus, Ibu Mega lebih bagus, Gus Dur lebih bagus, dan Pak SBY jelek. Justru sebaliknya, menurut saya Pak SBY lebih bagus. Gitu. Pak SBY pasti senang sekali mendengar dan menonton tayangan kita malam hari ini. Saya minta Anda menyiapkan satu kata untuk 2015 dalam konteks pemberantasan korupsi. Lanjutkan. Selamat malam Pak SBY di CKS. Nggak ada hubungannya sama SBY. Pak Abraham, sama terima kasih atas waktu Anda. Saya tahu pekerjaan Anda masih banyak. Dan saya yakin sekali publik masih berharap banyak terhadap KPK. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, kita jumpa minggu depan dengan narasumber yang lain. Saya Alvito Dinova Gintix. Sampai jumpa. Kalau yang ini bagaimana? Di antara mereka itu menurut saya Pak SBY cukup kuat. Paling kuat. Kalau yang ini Pak? Bukan paling kuat, cukup kuat. Kita belum bisa menilai Pak Jokowi. Untuk menilai itu kita baru bisa nilai semester pertama 6 bulan setelah pelantikan itu baru kita bisa lihat kan. Tapi visi misi cukup jelas. Tinggal untuk menilai visi misi itu jalan apa enggak itu baru kita bisa kasih penilaian misalnya 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, 2. Itu baru bisa. Kalau sekarang terlalu prematur. Warning yang Anda berikan deh kalau begitu. Ya. Apa namanya semacam peringatan, semacam awas-awas kepada Pak Joko Widodo terkait dengan pemberantasan korupsi. Apa yang harusnya dia concern dalam upaya pemberantasan korupsi itu? Untuk mendukung pemberantasan korupsi itu tidak mudah sebenarnya. Betul? Tidak mudah. Pertama-tama harus dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan kemudian itu ada pada lingkungan kita sendiri. Kalau kita sudah mampu itu, maka insya Allah pasti kita bisa mendorong pemberantasan korupsi. Karena sekali lagi menurut hemat saya bahwa kita tidak bisa bermimpi nih, Bung Alvito, bahwa negeri ini bisa menjadi lebih baik dari sekarang atau dari sebelumnya kalau pemberantasan korupsi ini tidak pernah diselesaikan. Jadi jangan pernah bermimpi. Oleh karena itulah kita butuh pemimpin yang punya tangan cukup kuat. Ya. Kalau ini sudah pesan untuk Jokowi ini saya dengar, silakan. Bukan untuk Jokowi, semua pemimpin termasuk menteri-menteri. Nah, dalam konteks Jokowi ini. Orang harus punya tangan yang cukup kuat. Ya. Dan tangan itu harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan tangan itu hanya sebagai aksesoris. Misalnya begini, saya jadi ketua KPK. Aksesoris, ketika saya tidak melakukan sesuatu, saya lambang aja jadi ketua KPK. Saya bangga dengan jabatan ini, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Itu aksesoris kan? Dalam konteks 2 orang ini, mari kita bicara tentang Pak SBY dulu deh. Pak SBY sudah menggunakan pedangnya dengan baik menurut Anda? Belum maksimal. Belum maksimal. Tapi tidak dijadikan aksesoris juga. Tidak dijadikan aksesoris, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Sekarang tajamnya pisau Pak Jokowi seharusnya sama tajamnya sama pasti terhadap
dengan pisau yang dimiliki oleh Pak SBY. Iya, karena itu kan amanah ya. Mereka ini kan diberikan amanah oleh yang di atas. Jadi pedang yang diberikan SBY, pedang yang diberikan oleh Pak Jokowi oleh Tuhan, itu sama tajamnya. Ya. Nah sekarang Anda melihat masih jadi aksesoris. Kita belum Tunggu bisa. 1 semester. Iya, 1 semester minimal ya. Baik. Bagaimana dengan kekhawatiran orang bahwa Jokowi ini punya punya keengganan, atau bukan keengganan sih, beban politik lah dapat dikatakan begitu. Ada beberapa pihak yang dominan terhadap dia dalam konteks otoritas, yang pada akhirnya bisa saja mempengaruhinya untuk mengambil keputusan. Apakah pengaruh orang-orang ini menjadi concern buat Anda dalam konteks Jokowi sebagai pemberantas korupsi? Presiden itu adalah pemegang amanat tertinggi ya untuk mengendalikan negeri ini. Jadi kalau bahasa religiusnya itu khalifah, Ibu Min. Oleh karena itu dia harus mampu keluar dari hegemoni apapun juga. Ya. Jadi presiden tidak boleh terhegemoni oleh kekuatan apapun juga, termasuk kekuatan partai politik yang memberikan dukungan terhadap mereka ketika mencalonkan diri jadi presiden. Kalau presiden tidak mampu keluar dari kepungan hegemoni kekuasaan tertentu, maka itu tanda-tanda berbahaya bagi negeri ini, menurut saya. Oleh karena itu presiden harus mampu keluar dari hegemoni itu. Oke. Baik, mudah-mudahan Pak Jokowi tengah menyaksikan kita sekarang dan menangkap pesan Anda. Dan ingat satu catatannya, Pak Alvito, seorang khalifah di depan bumi ini diingatkan oleh Tuhan bahwa janganlah pernah kau sekali-sekali istirahat atau tidur sebelum kau memastikan rakyatmu tidak ada yang sedang terlapar. Gitu. Berat gitu ya. Mari kita renungkan bersama kata-kata itu dan kami akan kembali sesaat lagi. Jadi jangan diartikan misalnya Pak SBY 3 menteri, kemudian Ibu Mega tidak ada, kemudian Gus Dur tidak ada, Soeharto tidak ada, berarti Soeharto lebih bagus, Ibu Mega lebih bagus, Gus Dur lebih bagus, dan Pak SBY jelek. Justru sebaliknya, menurut saya Pak SBY lebih bagus. Nama Anda itu naik turun. Kalau misalnya kita mengukur popularitas itu dari jejaring sosial media, nama Anda sempat sangat populer, sangat diagungkan. Ada saat di mana Anda ketika kasus Sprindik bocor itu nama Anda sempat turun sekali. Dan sekarang mungkin ada di tengah-tengah atas barangkali. Dan reaksi terhadap Anda di sosial media beragam jumlahnya, beragam jenisnya. Salah satunya adalah bentuk-bentuk meme seperti ini. Ini istilahnya meme. Kasus korupsi tak tuntas, BLBI 600 triliun, Senturi 6.700 miliar, PON 2,2 triliun, Hambalang 243 miliar, simulator SIM 121 miliar. Ini konteksnya Anda pernah mengatakan saya nggak perlu diminta turun sebagai pimpinan, 1 tahun nggak bisa tuntaskan kasus Bank Senturi, saya akan mundur. Bagaimana Anda menjawab ini? Walaupun ini satirnya mengatakan ini sudah lebih dari setahun, Senturi belum juga selesai, terus mana mau mundur? Ini satirnya ya, sindirannya. Bagaimana mau mundur gaji pegawai KPK 63 sampai 70 juta? Memang segitu gaji KPK? Saya nggak tahu, ini kan mudah ya dilihat di website. Saya tuh nggak pernah memeriksa, kan biasanya gaji kita itu kan langsung masuk ke itu kan. Jadi saya nggak tahu juga berapa gaji pegawai terendah KPK. Tapi itu janji Anda itu gimana? Apa yang Anda jawab dari janji Anda? Tidak ada masalah dengan janji saya. Apa yang saya nggak ikutin? Senturi? Senturi 1 tahun. Sebelum 1 tahun Budi Mulya sudah jadi tersangka. Itu kan tolak ukurnya, bukan menyelesaikan, tapi ketika untuk mengukur kasus itu sudah mantap apa enggak ketika sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan dan ada tersangka. Karena kalau tidak bergerak, tidak naik ke penyidikan, berarti kasus itu tidak akan pernah tuntas. Kan gitu, mandek. Itu tolak ukur kita. Jadi nggak ada yang perlu
menurut saya yang saya khawatirkan kan gitu. Walaupun sebenarnya nama-nama Walaupun sebenarnya kita sadar, Bung Alvito, masih banyak yang kita belum selesaikan. Kita sadar betul itu. Ini kan ada ekspektasi yang begitu besar ya oleh masyarakat Indonesia. ya. Kemudian ada ada realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu. Itu kadang ada gap di situ. Dan itu kita juga rasakan. Dan sebenarnya kalau bahasa klasik itu ada beberapa indikator-indikator, alasan-alasan yang menyebabkan sehingga ekspektasi yang begitu besar itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Misalnya KPK itu kekurangan penyidik, itu salah satunya. Tapi kita tidak mau jadikan itu alasan, karena itu alasan klasik menurut saya. Jadi mungkin belum maksimal ya, karena baru satu, tadi baru Budi Mulya. Tapi perlu saya jelaskan kepada publik bahwa mungkin ada yang sudah disebutkan yang menjadi utang kita karena masyarakat. Tapi itu kita belum bisa tindak lanjuti karena putusannya belum ingkrah. Ingkrah itu kalau putusannya sudah berkekuatan hukum tetap sampai di Mahkamah Agung. Kalau sudah, kita akan tindak lanjuti terhadap orang-orang yang disebutkan oleh pengadilan itu. Dan saya ingin sampaikan bahwa tidak perlu ada keraguan-raguan ya bahwa kasus ini akan mandek menurut saya. Karena insya Allah bukan karena KPK masuk angin, karena nama